Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak dosen. Perkenalkan kembali, nama saya Noah Santana dengan nomor induk mahasiswa 054727 Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Terbuka dengan berprogram studi Sistem Informasi semester 3. Kembali kita mengerjakan tugas 2. Di dalam tugas 2 ini kita berinteraksi dengan command prompt dari Windows. Setelah menggunakan command ini kita menjelaskan perintah-perintah dari TCP IP dan juga mempraktikannya juga. Oke, ini saya sudah buka. Saya tadi ngetes beberapa coding ya. Kita lanjut. Langsung saja kita mulai dengan nomor 1 CD. Ini apa tuh, kita berpindah directory, ini perintah CD ini. Contoh nih, kita langsung aja bikin CD CD kita karena tadi di users Noah, langsung pindah ke C. Nah, ini local disk C kalau di komputer, kalau di tayangan interface-nya langsung. Contoh yang paling gampang itu kalau kita mau ke directory Windows, tinggal CD Windows. Case sensitif ya, jadi huruf besar sangat berpengaruh. Lalu kita ke CD System 32 dan langsung Windows System 32. Jadi kayak kita bisa lihat nanti di local disk C. Selanjutnya System 32 Windows System 32. Oke. Nah, sekarang karena kita keramaian clutter nih, kita declutter dulu dengan CLS, clear list dulu ya. Jadi kita balik ke listnya bersih, balik ke pertama. Tapi kalau kita mau ini nyari perintah-perintah tambahan atau penjelasan-penjelasannya, kalau kita bingung ngapain aja nih, CLS-nya apa aja, kita tinggal tambahkan ini, guna CLS-nya apa gunanya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal tambah ini. Nah itu salah, maksud saya ini contohnya, tinggal tambah itu garis miring yang kebalik. Oke, kita clear list lagi. Ini akan berapa kali kita pakai clear list. Langsung kita lanjutkan. Dir. Nah tuh kebanyakan tuh, karena dia mencek apa aja di komputer kita. Dir directory. Nah, kita kalau tekan yang tadi tuh garis miring terbalik sama ini, kita ngasih tahu di mana aja ada apa aja directory sama subdirectory yang tersedia di sini. Clear list lagi, langsung ke ipconfig. Kalau ipconfig ini dia menjelaskan, menampilkan informasi jaringan, IP configuration. Nah, ini kebetulan ini cara singkatnya begini. Sebenarnya ini ada, jadi kelihatan IP address saya. Kalau misalnya mau lebih lengkap lagi, kita tambahin all. Nah, itu lebih lengkap lagi. Ini menampilkan informasi lebih lengkap. Tapi kalau misalnya kita mau mengetahui pilihan lengkap perintah ipconfig, kita apa aja ipconfig ini bisa ngapain aja nih? Sama lagi dengan tadi tambahnya. To the all, nanti dia jelasin tanda tanya display this help message kan kayak barusan. Contoh renew the IPv4 address for the specified adapter gitu. Flash DNS di purge ini DNS resolver cache-nya. So kebetulan kita mau coba ipconfig release. ipconfig nih, release kalau dari tugasnya ya. No operation karena it's media disconnected. Aku ini sih, kalau Windows IP-nya disconnected sih. Nah, ini disconnected, semuanya dikasih tahu dia kalau lagi disconnected. Dia dilepas alamat IP yang sudah digunakan. Itu kalau renew untuk untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Oke, habis itu kita ada lagi, saya bukakan, tekan lagi ipconfig apalagi ya tadi ya, display DNS. Dia tuh menampilkan cache-nya tuh, ada, jadi ketahuan dong. Cache DNS yang tersimpan. Habis itu ada yang terakhir, tadi kita pakai ipconfig yang tadi saya bilang
uh, flash DNS. Kita flash semua, lumayan kan untuk meringankan memori, tapi ini sangat kecil sih kebetulan di perangkat yang saya gunakan sekarang. Habis itu ipconfig register DNS. Aduh, require salvation. Jadi saya nggak run as administrator juga ya. Ini gunanya untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oh, nggak deh, ini harus administration ke hal lain lagi. Oke, lanjut kita ke ping. Ping ini kita untuk ngecek ngecek koneksi ke host tertentu. Contoh ya, paling sering kita gunakan search engine google.com. Tuh, dia ngasih tahu tuh. Tuh, ping statistiknya packet send 4, receive 4, loss 0. Ya, harusnya begitu. Berarti internet kita bagus, server dia bagus, server kita antara kita dan dia bagus. Habis itu ada lagi net statistics, digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif. Tuh, langsung ketean semua. Ini kebetulan ID komputer saya ya. Dengan ID ini masih nyari lagi nyari terus nih. Jadi ini masih mencari semua aplikasi yang lagi dipakai. Sebenarnya bukan aplikasi yang dipakai sih, bukan itu saja, hanya dia kayak aplikasi yang menggunakan koneksi. Kebetulan kalau di komputer kita agaknya harusnya 95 to 98% semuanya pakai koneksi, semua pakai server. Jadi basically ini task manajernya dalam perserveran deh, addressan gitu. Jadi kayak ada tadi seperti saya bilang, ada close wait, ada ada established, ada since send. Ini semua ada artinya semua. Ada established, koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Since send mengirimkan, receive menerima, time wait tadi lagi nunggu dia. Nah, begitu pas. 14. Netstat. Oke, netstat. Udah. Netstat udah. Trace RT. Oke, trace RT ini dia ngasih tahu jalur yang dilewati paket menuju tujuan. Nah, ini kebetulan aku nggak masukin tambahnya. Nih kasih tahu tuh, they do not resolve. Loose source route, dia langsung ngasih tahu apa aja yang bisa kita pakai ini. Oke, contoh nih trace RT. Lagi dengan contoh yang sama, google.com. Tuh. Dia akan over maximum of 30 hops, dia akan ngasih tahu mungkin 9, mungkin 10 ping dari jalur jaringan yang dikasih tahu. Semuanya diproses dulu ya. Kita skip dulu. Oke, sudah ini trace RT Google ngasih tahu 9 biji ini ya. Catatan ini waktu menunjukkan semakin kecil. Oke, lanjut ke path ping. Tuh, kita biar tahu apa aja gunanya. Tuh dia ngasih tahu tuh untuk H biasanya kalau H dia butuh nilai sih. Ini usage dikasih tahu. Lanjut ke contoh, kita path ping lagi ke Google aja. Kita semua serba Google aja kita hari ini ya. Oke, kita lagi tracing route, kita lagi nyari satu-satu. Nanti saya lanjut lagi. Saya skip dulu. Oke, sudah kita lakukan komen untuk path ping. Sebenarnya ini path ping ini menggabungkan fungsi ping dan trace RT tadi tuh yang sebelumnya kita cari ini. Path. Nih, trace RT sama ping tadi yang di atas. Nah, penggabungannya jadi path ping, meskipun lebih singkat ya, lebih ringkas, nggak begitu lengkap. Oke, next kita ke NS lookup yang digunakan mencari alamat dari sebuah domain. Kebetulan kita NS lookup kita unknown karena kita nggak ada bikin apa-apa. Kita kasih address kita sendiri. NS lookup contoh nih ya, kita lagi google.com. Nah, dia langsung kasih tahu addressnya ini, aliasnya ini. Oke, lalu kita lanjut ke NT. Exit dulu. Oke.
Jangan lupa ya, kalau ada beberapa yang harus di exit kayak NS lookup ya. Sama ini juga next juga nih apa yang digunakan untuk mengelola ngekonfigurasi jaringan, yaitu NetSH. Ada banyak gunanya selain, jadi kan dia mengelola konfigurasi jaringan. Jadi kita bisa add IP address atau menghapus secondary IP address, untuk mengubah address utama dari static menjadi DHCP juga bisa. Si NetSH, kita ke root. Ini kalau root ini dia menampilkan tabel routing. Ini kita tekan root, ngasih tahu manipulate network routing tables, contoh nih root print tuh, langsung ditunjukin. Oke. Baru habis itu kita perintah yang terakhir kalau nggak salah ya. Iya, terakhirnya. Oke. Net. Perintah net ini nih dia kasih tahu komennya langsung ya. Dia tuh mengelola layanan jaringan. Jadi kayak contoh nih net user, ini kasih tahu nih kan user account for ini, dikasih tahu administrator saya sendiri ya. Terus ada guest, default account, terus coba kita net share. Nah itu dia kasih tahu tuh resource yang di share, default share, ada yang request admin doang karena si Windows ya, admin doang. Oke. Kira-kira itu saja semuanya. Kira-kira video ini nanti dengan saya edit beberapa. Semoga video ini memenuhi kriteria saya untuk mengumpulkan tugas 2 dari jaringan komputer. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas, penjelasan yang kurang jelas, ataupun perkataan yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hati Pak dosen. Terima kasih.